Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis 28 November 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari kitab Lamiyah, yang mana kita telah masuk kepada permasalahan penetapan dari akidah itu bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Namun di sini ada pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran yang telah lalu, terutama pembahasan tentang semua para sahabat itu dalam keadaan mulia. Lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Namun Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang paling mulia dari para as-sahabah. Hanya di sini pertanyaan yang berhubungan dengan ini, kenapa kelompok Asy-Syiah sampai zaman sekarang mereka mengatakan bahwa Ali adalah sahabat yang paling baik, dan bahkan Abu Bakar bukan dari sahabat yang paling baik? Maka bagaimana kelompok Syiah bisa seperti itu? Maka jawabnya, dengan cepat kita berikan riwayat bahwa telah datang riwayat dari ucapan Ali itu sendiri, yang mana di sini kita katakan kepada mereka, kalian hulu kepada Ali dan sangat mencintai Ali radhiyallahu anhu, maka telah datang riwayat-riwayat yang sahihah bagaimana Ali radhiyallahu anhu dia menetapkan bahwa Abu Bakar kemudian Umar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Siapa yang ditanya? Ali itu sendiri. Maka kita berikan kepada mereka jawaban, kalian wahai orang-orang Syiah, yang mana kalian gulu tidak menerima ilmu kecuali kepada keturunan Nabi, mulai dari Ali radhiyallahu anhu dan anak-anaknya Hasan wal Husain, dan juga istri Ali yakni Fatimah putri Nabi, dan imam-imam yang datang dari cucu-cucu mereka, seperti ma'ruf dari keturunan mereka yang 12, sehingga mereka dinamakan dengan Asy-Syiah Ar-Rafidah Al-Imamiyah, yang mengimani imam 12 dari keturunan Ali. Maka jika kita berikan di hadis-hadis yang sahih bagaimana pendapat Ali tentang Abu Bakar dan Umar, maka mereka seharusnya mengikuti ucapan imam mereka. Maka kita akan menyebutkan di sini periwayatan yang sahih dari Ali radhiyallahu anhu, yang mana dia mengagungkan Abu Bakar dan Umar. Maka yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad ibni Ali ibni Al-Hanafiyah, qultu li abi, ay Ali ibni Abi Thalib. Maka di sini Muhammad anaknya Ali meriwayatkan di Sahih Al-Bukhari. Hadis ini jelas sahih. Dia berkata kepada bapaknya Ali ibni Abi Thalib, ayyunas khairun ba'da Rasulillah? Qala Abu Bakar. Qultu summa man? Qala Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Qultu summa anta? Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentunya sahih, ditanya Ali radhiyallahu anhu oleh anaknya Muhammad, maka wahai bapakku, siapa manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad?
Apa jawabnya? Abu Bakar. Summa, kemudian runtutannya Umar. Kemudian di sini kata Muhammad, aku jika menanyakan takut dijawab Utsman. Siapa setelah Umar? Takut dijawab Utsman. Langsung saja aku todong. Kemudian kamu yang ketiga setelah Abu Bakar. Apa jawab Ali? Dikatakan, ma'ana ila rajulun minal muslimin. Aku hanya manusia dari kaum muslimin. Lihat bagaimana tawaduknya Ali radhiyallahu anhu. Yang jelas yang menjadi poin, Ali sendiri imam mereka. Di saat ditanya di Sahih Al-Bukhari oleh anaknya, mengatakan manusia terbaik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan di riwayat ini langsung dia mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar. Maka ditakutkan akan mengatakan Utsman, maka ditodong, lalu kamu? Dikatakan tidak, aku hanya manusia dari kaum muslimin. Begitupun di hadis yang lain yang derajatnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana di hadis ini ditanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu juga. Maka dikatakan Ali sendiri kepada kaum muslimin, ala ukhbirukum bi afdal hadhil ummah ba'da nabiha. Tidaklah aku berikan kepada kalian siapa umat terbaik setelah Nabi Muhammad itu? Maka dikatakan Abu Bakar. Wa ba'da Abi Bakar Umar. Wa ba'dahuma salis walam yusammih. Maka kemudian yang ketiga Ali radhiyallahu anhu tidak menyebutkan. Yang jelas yang menjadi poin di sini Abu Bakar dan Umar dikatakan oleh Ali sebaik-baiknya manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita jelaskan sekarang tahridnya sedikit agar ini pun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail ibni Ibrahim, akhbarana Mansur ibni Abdurrahman al-Ashal an Aba Juhaifah. Dari Abi Juhaifah, dan meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, kemudian dari Abu Juhaifah yang menanyakan kepada Ali, dan dijawab oleh Ali, sebaik-baiknya manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Maka hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti kami sebutkan tadi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan yang lain, yang mana sama Ali mengatakan khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, bahwa Nabi masih hidup dan sebaik-baiknya manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Wa ba'da Abi Bakar Umar, kemudian setelah Abu Bakar Umar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari jalan yang lain, dari Amr ibnu Hurais, sahabat yang lain bertanya kepada Nabi, atau tabi'i yang lain bertanya kepada Ali, siapa orang terbaik? Khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar summa Umar. Walau syi'ta an usami asalith atau an usami asalith, maka dikatakan kepada Ali, siapa orang terbaik wahai Amirul Mukminin? Dohirnya Ali sudah menjadi imam yang keempat, maka sebaik-baiknya manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kalian ingin aku menyebutkan yang ketiga? Kemudian mereka diam semua. Akan menyebutkan Utsman. Maka kesimpulannya, dari hadis-hadis yang sahih sekitar 4 riwayat, derajatnya sahih, dan yang paling puncak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, semuanya meriwayatkan dari Ali. Ditanya,
bagaimana wahai Ali, siapa orang yang paling baik di sisi Allah setelah Nabi Muhammad? Maka dikatakan Abu Bakar, kemudian Umar. Dan kemudian di beberapa riwayat Utsman. Yang jelas manhaj ahli sunnah wal jamaah sepakat. Yang bernama kelompok ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa sebaik-baiknya manusia adalah setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian setelah itu jadikanlah khilafah Ali radhiyallahu anhu. Maka inilah 4 khilafah yang ada dan itu sebaik-baiknya manusia. Maka kelompok Syiah, jika kita katakan mana gulu kalian mengikuti Ali radhiyallahu anhu mengatakan sebaik-baiknya manusia Abu Bakar kemudian Umar. Mana ucapan kalian yang merupakan pengagungan kepada Ali? Maka di sini kita mengetahui bahwa mereka tidaklah mencintai Ali dan keluarganya kecuali karena hawa nafsu. Jika mereka beriltizam konsekuensi mengikuti semua ucapan Ali, maka dia akan atau mereka kelompok Syiah akan mengikuti ucapan Ali ini. Maka mereka tidak akan pernah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar mengkudeta yang harusnya Ali dijadikan Amirul Mukminin yang pertama, maka dikudeta oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar, kemudian oleh Utsman, baru diberikan hak Ali. Itu ucapan yang tidak ada landasan. Maka sengaja kami menjawab pertanyaan ini agar menjadi dalil bahwa mereka gulu kepada Ali dan keturunannya bukan karena kebenaran, tetapi karena hawa nafsu belaka. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan. Kesimpulannya Ali radhiyallahu anhu pun ditanya siapa manusia terbaik setelah Nabi, maka dikatakan Abu Bakar dan Umar. Adapun mereka mentafsirkan ayat-ayat seperti Al-Jibt wa Taghut, dikatakan bahwa itu adalah Abu Bakar dan Umar. Maka dikatakan Abu Bakar dan Umar bagaikan Taghut. Dan juga diucapkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton yang menyesatkan. Kata mereka, khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman itu langkah-langkah syaiton. Maka ucapan-ucapan seperti ini banyak di kutub-kutub mereka. Kesimpulannya mereka kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidah buatan Yahudi. Maka kalian mulai sekarang harus hati-hati kepada orang-orang Syiah. Mereka adalah buatan dari orang-orang Yahudi yang mana asal dari kelompok Syiah yang ada di zaman Ali zaman itu dari Abdullah ibnu Saba, orang Yahudi dari Yaman. Datang ke Madinah, pura-pura masuk Islam, kemudian setelah mempunyai pengikut dan seperti biasa orang-orang Yahudi mengaku dirinya pintar, otaknya seperti Albert Einstein, penemu nuklir dan sebagainya, maka di zaman dulu pun mereka seperti itu. Mereka fungsinya pura-pura masuk Islam dalam berbagai agama. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah hancurnya agama Nasara dikarenakan Yahudi yang pura-pura masuk agama Nasara. Siapa? Sering kita ulang, Santo Paulus, yang disebutkan oleh Inggris Saint Paul, namun oleh orang Arab Baba Baul, karena mereka tidak bisa menyebut Paul. Paul jadi Baul. Baul maknanya kencing. Maka Saint Paul ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, dihancurkan atas kehendak Allah agama dari Nasara dengan masuknya orang Yahud yang menjadi mata-mata. Pura-pura masuk kepada agama Nasara, kemudian mempunyai pengikut. Maka Saint Paul mempunyai pengikut yang banyak setelah diangkat Isa ibnu Maryam,
dan sudah diobrak-abrik dari pengikut-pengikut dari Al-Hawariyun oleh kelompok Romawi dan orang-orang Yahudinya, ditangkap dan seterusnya. Maka tampillah sosok Saint Paul yang sengaja dimasukkan ke barisan orang-orang Nasoro. Maka seakan-akan dia itu bagaikan nabi. Kemudian masuklah pemikiran Trinitas, As-Salisu Salasah, bahwa Allah itu 3 dari 1. Mulailah diajarkan seperti ini. Trinitas dari ajaran kesyirikan, bukan dari ajaran Isa. Maka yang pertama mengetuk kening adalah for the Father, untuk Allah Bapa. Kemudian menepuk dada kanan and his son, dan untuk anaknya Jesus Christ. Mulai masuk kesyirikan. Dan yang ketiga ikhtilaf. Pertama katanya untuk Jibril, dan yang ikhtilaf yang lain untuk istrinya Allah. Siapa? Bunda Maria. Maka orang-orang Nasoro yang ada sekarang mengikuti ajaran Santo Paulus. Maka oleh sebab itu disebutkan Santo Paulus orang Yahudi yang menyebabkan hancurnya agama An-Nasoro yang benar yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam. Dan begitu pun kata Syekhul Islam, orang Yahudi itu melirik setelah meninggalnya Nabi dan khilafah Abu Bakar dan khilafah Umar dan khilafah Utsman. Nah sekarang khilafah yang terakhir Ali dijadikan kelompok Syiah, mereka gulu kepada Ali. Mulailah Ali itu diangkat menjadi kultus individu. Orang-orang mencintainya, barulah diutus. Kemudian Abdullah ibnu Saba, yang mana dia itu asalnya dari Yahudi, apa yang dia ucapkan? Mengucapkan Abdullah ibnu Saba bahwa wahai Ali, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Allah. Jadi menjadikan Ali itu Allah. Inilah kelompok Sabaiyah. Namun mereka ingin menghancurkan agama Islam seperti menghancurkan agama Nasara dengan menjadikan Trinitas. Allah itu Allah Bapa, Yesus itu anak Allah, Rohul Kudus ataupun Bunda Maria istri Allah, semua hancur, syirik. Nah, begitupun Abdullah ibnu Saba al-Yamani datang dari Yaman, maka mengatakan Ali engkau adalah Allah itu sendiri. Maka Ali memberangus mereka. Maka mereka dihukum mati dengan dibakar. Maka setelah dibakar, matilah Abdullah ibnu Saba dan hilanglah pemikiran itu karena Allah tidak menginginkan agama Islam hancur. Maka ini bedanya, agama Islam dijaga oleh Allah seperti Allah berfirman di Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Bahwa kami ini, kata Allah, yang menurunkan Al-Qur'an dan agama Islam, dan kami yang menjaganya. Maka inilah dari kesesatan mereka orang-orang Syiah dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang online di luar banyak. Harus kita bicara. Di sini hujan deras. Namun yang online banyak. Mereka ingin mendengar pelajaran. Maka kita masuk sekarang kepada pembahasan yang baru, yang mana di pembahasan yang baru ini Syekhul Islam menyebutkan, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awwalu. Maka makna wa aqulu adalah aku berkeyakinan tentang segala perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara tentang asma wa sifat untuk Allah, sumbernya adalah dari ucapan Allah Jalla Jalaluhu. Wal Mustafa, dan sumber yang kedua adalah
dari Nabi. Al-Mustafa al-Hadi wala ata'awwalu. Dan juga sunnah-sunnah dari Nabi yang sahih dan aku tidak mentakwilkannya. Maka kita sekarang masuk kepada penjelasan Al-Mustafa. Maka apa makna Al-Mustafa? Al-Mustafa adalah ismun maf'ul dari istafa yastafi. Maka dia adalah dari fi'lu sulasi yang mazid, dari wazn maf'ul, Mustafa. Dari istafa yastafi, Mustafa. Lalu apa makna al-istafa? Makna al-istafa adalah al-mukhtarah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipilih. Adapun pendalilan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipilih, maka telah datang hadis yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa innallaha astafa Kinanah min walad Ismail, bahwa Allah telah memilih dari anak Ismail yang banyak, yang terbaik adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, lalu Allah menjadikan kelompok yang terbaik dari Kinanah adalah kelompok Quraisy. Kemudian disebutkan wastafa min Quraisy Bani Hashim, kemudian dari Quraisy yang banyak itu maka Allah memilih Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim yang banyak, wastafani min Bani Hashim, maka Allah memilihku dari Bani Hashim. Maka ini hadis yang sahih, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang pilihan. Tidak sembarangan diutus Rasul, kecuali dari nasab manusia yang paling baik di kolong jagat. Adapun makna al-hadi tadi disebutkan al-mustafa, dia yang terpilih, dan juga al-hadi. Maka al-hadi ala wazn fa'il, maka dia ismun fa'il min hada yahdi al-hidayah. Maka ismun fa'ilnya adalah al-hadi. Dan al-hadi maknanya ismun fa'il, dia adalah pemberi petunjuk. Maka apa i'rabnya di sini? Al-Mustafa al-Hadi, maka i'rabnya al-Hadi di sini na'at ataupun sifah yang marfu. Namun alamatu raf'ihi bi dhammah muqaddarah mana min dhuhuriha as-siqal. Li'anna akhirul harf ya kudirat alaihi harakah wahidah faqat hiya adhammah lisiqal. Maka dia mengikuti al-Mustafa, dan Mustafa i'rabnya marfu maktuf kepada lafdzul jalalah Allah. Allahu marfu. Aqulu qalallahu wal Mustafa, maka dia maktuf kepada lafdzul jalalah Allah. Dan al-hadi sifat untuk al-Mustafa yang mana dia marfu. Maka di sini Nabi Muhammad disifati dengan al-hadi karena Nabi memberikan hidayah kepada kaumnya, kepada umat muslimin.
maka diberikan sifat Al-Mustafa Al-Hadi. Maka dia adalah yang dipilih dan dia adalah mempunyai sifat memberikan hidayah yang mengeluarkan umatnya dari kebodohan dan dari kesesatan dan mengeluarkan dari az-zulumat ilan nur dengan hidayah tersebut. Maka oleh sebab itu banyak di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad dia adalah pemberi hidayah. Seperti di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka engkau sesungguhnya wahai Muhammad latahdi. Lam di sini dohirnya lam al-muzahlaqah yang memberikan makna taukid bahwa engkau adalah pasti mampu untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan di riwayat yang lain atau di ucapan Allah yang lain di Al-Quran, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Maka pasti kamu itu wahai Muhammad akan menyerukan kepada mereka kepada jalan yang benar. Dan begitupun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Maka serulah di jalan Rabb kamu wahai Muhammad, karena innaka la'ala hudam mustaqim, karena kamu itu adalah padanya petunjuk yang lurus. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah bahwa sungguhnya kamu itu ada pada kebenaran yang nyata, alal haqqil mubin. Maka di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad dia adalah al-hadi, dia adalah pemberi dari al-hidayah. Maka hidayah yang diinginkan di sini hidayah apa? Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi hanya hidayah menunjukkan umatnya kepada kebaikan dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya dan dengan hadis-hadis yang ada padanya. Adapun di sana hidayah yang kedua yang tidak ada kemampuan sedikit pun Nabi padanya adalah hidayah taufik wal ilham. Maka jenis hidayah yang kedua ini Nabi tidak bisa memberikan kepada bahkan orang-orang terdekatnya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu inginkan. Namun hidayah itu hanya dari Allah semata saja. Maka di sini jelas dari ayat ini, innaka latahdi man ahbabta, kamu tidak akan pernah mampu untuk memberikan hidayah. Apa hidayah yang diinginkan di sini yang tidak mampu Nabi? Hidayah memasukkan Islam kepada hati-hati seluruh manusia sehingga mereka masuk kepada Islam. Maka ini yang diinginkan dengan al-hidayah yang Nabi tertolak padanya, hidayah taufik wal ilham. Adapun ucapan berikutnya, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi. Maka aku beriktikad, aku beriman kepada Allah dan juga kepada aku beriman kepada perkara-perkara yang gaib di hari kiamat kelak, dan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, dan semua dalam agama ini beriman
sumbernya dari Allah dan dari Nabi. Wala ata'awwalu. Maka di sini kita akan masuk kepada lafaz wala ata'awwalu. Maka perlu diperhatikan barakallahu fikum ucapan wala ata'awwalu. Maka wala di sini la yang masuk kepada fi'lun mudhari' ata'awwalu. Maka perlu diperhatikan di sini ada faidah lugawiyah bahwa la jika masuk kepada fi'lun mudhari' maka dia masuk kepada dua jenis. Pertama la nahiyah dan yang kedua la nafiyah. Lalu apa bedanya la nafiyah dan la nahiyah? Bedanya la nafiyah di sini dia tidak merubah kepada i'rab fi'lun mudhari'. Maka fi'lun mudhari' tetap marfu meskipun masuk kepadanya la nafiyah. Contohnya seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, la as'alukum alaihi ajra. La as'alukum. La di sini nafiyah. Karena as'alu fi'lun mudhari' marfu tidak berhubungan dengan la, tidak menjadi mansub, tidak menjadi majzum, jadi tetap marfu la as'alukum alaihi ajra. Maka di sini la-nya la nafiyah. Dan la nafiyah maknanya adalah menafikan, bermakna tidaklah ataupun bukanlah. Adapun la yang kedua adalah la nahiyah. Dan makna la nahiyah, la bukan penafian tetapi nahiyah larangan. Maka di ilmu usul memberikan makna larangan yakni perkara yang haram. Maka la nahiyah jika masuk kepada fi'lun mudhari' akan menjazmkan fi'lun mudhari'. Maka bagaimana contohnya? Allah berfirman, wala tusyriku bihi syai'a. Maka la di sini la nahiyah larangan. Janganlah kalian melaksanakan kesyirikan. Maka tusyriku di sini i'rabnya fi'lun mudhari' majzum tusyriku. Wa alamatu jazmihi apa? Alamatu jazmihi hadfun nun. Maka di sini asalnya tusyrikuna ada nunnya. Namun dikarenakan majzum maka wala tusyriku bihi syai'a. Maka tusyriku di sini dalam keadaan fi'lun mudhari' yang majzum. Maka dari dua contoh ayat Al-Qur'an ini, la as'alukum dengan la tusyriku, maka keduanya berbeda. Tusyriku fi'lun mudhari' majzum dengan la, maka la di sini la nahiyah. Dan la as'alukum fi'lun mudhari' yang tetap marfu meskipun masuk kepadanya la, maka dinamakan la nafiyah, penafian. Maka kembali kepada matan. Wala ata'awwalu. Lihat fi'lun mudhari' ata'awwalu di sini. Maka dia adalah fi'lun mudhari' yang marfu. Ata'awwalu i'rabnya fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim. Yang mana dia itu terjauh dari penasab dan penjazim. Berarti la di sini tidak menjazimkan, tidak. Berarti kalau la yang tidak menjazimkan adalah la nafiyah yang maknanya maka tidaklah. Maka makna dari syair ini wala ata'awwalu, dan aku tidak mentakwilkannya. Maksudnya bagaimana? Dalam perkara keimanan seseorang di dalam agama Islam ini bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Sunnah. Wala ata'awwalu, yang mana Al-Quran dan Sunnah ini tidak ditakwil-takwilkan kepada perkara-perkara yang tidak ada landasannya dan menjauhi dari perkara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wala ata'awwalu di sini la-nya la nafiyah, maknanya yanfi ta'wil. Tidak kita mentakwilkan, itu maknanya. Maka apa yang diinginkan dengan definisi at-ta'wil? Maka ta'wil barakallahu fikum
kita menginginkan takwil istilah dari kelompok al-mubtadi'ah, mutaakhirin, orang-orang dari kelompok al-asy'ariyah, maturidiyah dan yang lainnya. Maka mereka mendefinisikan takwil dengan definisi yang bid'ah. Apa definisi mereka? Takwil adalah sarful lafadz an dhahirihi al-mutabadir minhu ila ghairihi liqarinah. Maknanya memalingkan lafadz dari makna zahirnya kepada makna yang selain yang diinginkan dengan pendalilan qarinah, dengan adanya yang menunjukkan qarinah kepada sesuatu. Maka mereka kelompok al-mubtadi'ah memutlakkan ucapan takwil linafi madalat alaihi nusus asyariyah minal ma'ani as-sahihah. Maka mereka menginginkan dengan takwil itu adalah mereka mengeluarkan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan benar kepada makna yang mereka inginkan dari hawa nafsunya. Ini dia yang diinginkan makna dari takwil menurut kelompok ahlul bid'ah. Lalu bagaimana contohnya takwil bagi mereka orang-orang yang menyeleweng dan kelompok ahlul bid'ah? Kita berikan contoh seperti kelompok al-asy'ariyah, kelompok al-mu'tazilah, kelompok al-jahmiyah, yang mana mereka dari kelompok-kelompok sesat. Mereka mentakwilkan ayat Allah tentang permasalahan sifat Allah, yad. Apa yad? Tangan. Maka kita katakan di dalam Al-Quran kita mensifati Allah sesuai Allah inginkan di dalam Al-Quran dari ucapannya. Maka tidak boleh kita mensifatkan Allah dan tidak boleh kita menafikan dari yang Allah sifatkan. Jika Allah mensifatkan di Al-Quran, maka kita mengimaninya. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita meyakininya dengan bahasa Arab. Apa yang diinginkan oleh orang Arab dari makna itu, itulah maknanya. Maka disebutkan yad. Dan yad adalah bahasa Arab, artinya bahasa Indonesianya tangan. Maka Allah mensifatkan sifat tangan untuk dirinya di Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, yadullah fauqa aidihim, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah, menetapkan sifat Allah mempunyai tangan. Dan di Al-Quran, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, bahkan tangan Allah itu terbuka dan Allah menginfakkan dari harta-hartanya, dari apa-apa yang Allah inginkan. Maka ini dari permasalahan tangan. Maka ini manhaj Ahlussunnah, kita menetapkan tangan untuk Allah sesuai dengan ucapan tadi, yadullah fauqa aidihim, dan bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Nah, sekarang lihat bagaimana pentakwilan orang-orang mubtadi'ah yang tidak menginginkan Allah mempunyai sifat tangan. Maka mereka mengatakan al-yad laisa ala ma'nahul hakiki, bahwa tangan di sini bukan tangan hakiki. Lalu bagaimana? Tangan di sini adalah kuwatullah fauqa kuwatihim. Mereka mentafsirkan atau mentakwilkan maknanya bukan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tetapi kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Maka berarti di sini mereka memalingkan makna tangan kepada kekuatan. Jadi makna tangan Allah adalah kekuatan untuk Allah, bukan tangan. Ini contoh dari takwil. Lalu tadi kita sebutkan takwil itu memalingkan makna yang sebenarnya dan diinginkan di dalam syariat
dipalingkan kepada makna yang tidak diinginkan syariat, namun ada arah pendalilan ataupun qarinah yang menunjukkan kepada makna selain itu. Nah, kita tanya, mana qarinahnya? Maka qarinahnya mereka beristidlal dengan hadis. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas ibni Sam'an. Maka berkata, id uhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahadin yuqatilu biqatilihim. Maka di dalam hadis Muslim dari An-Nawas bin Sam'an di sini disebutkan ada kalimat yadan. Di saat Allah memberikan kepada Musa wahyu bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hamba untukku yang layadan li ahadin yuqatiluhum. Makna layadan, tidak ada kekuatan untuk membunuh mereka dari hamba-hamba yang Allah keluarkan. Maka dari hadis ini makna yad di sini adalah kekuatan. Karena memang maknanya bukan tangan. Maknanya la qudrah wa la quwwah li ahadin yuqatiluhum. Maka tidak ada kemampuan untuk makhluk mematikan mereka. Maka ini pemalingan dari makna yad, sifat Allah yang mempunyai tangan dipalingkan menjadi kekuatan. Ini pendalilan dari hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Dan begitupun beristidlal juga dengan syair yang diriwayatkan oleh Abu Tib Al-Mutanabbi, yang mana disebutkan waqam lidzulamil lail indaka min yadin tukhabbaru annal matawiyah takzibu. Yang maknanya, maka berapa dari kegelapan malam yang ada pada kamu itu min yaddin, maka dari kenikmatan. Maka mereka di sini mentafsirkan ayat yadullah yang kedua adalah nikmah, sehingga beristidlal dengan syair di sini makna tangan adalah nikmat. Dan tadi di hadis Muslim makna yad tangan adalah kekuasaan. Maka dari sini mereka kelompok ahlul bid'ah mengatakan Allah tidak mempunyai tangan. Berarti mereka mendukung kepada ucapan kelompok Jahmiyah bahwa Allah tidak boleh mempunyai tangan, sifat tangan. Dan kelompok Al-Mu'tazilah juga. Maka mereka mentakwilkan ayat Al-Quran yang berbicara bahwa Allah mempunyai tangan. Dikatakan tidak boleh Allah itu mempunyai tangan, tetapi Allah mempunyai kekuasaan ataupun kenikmatan. Maka ini dari syubhat mereka. Di saat mereka menafikan sifat tangan untuk Allah, maka apa yang kita jawab kepada mereka? Kita jawab kepada mereka, di lughah Arabiyah itu satu kalimat bisa banyak maknanya. Maka di antaranya seperti tangan ini. Maka yad ada makna tangan, dan yad di dalam hadis tadi ada makna kekuatan. Dan yad di dalam syair maknanya adalah kenikmatan. Maka kita memberikan makna sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat Islam. Maka tentang permasalahan yad yang ada di Al-Quran, yadullah mabsutotan, kedua tangan Allah terbuka, maka ini tidak bisa ditafsirkan dengan kekuatan ataupun kenikmatan. Karena yadan ada dua tangan. Bagaimana kenikmatan dan kekuasaan ditafsirkan ada dua? Emang kekuasaan ada kanan dan kiri? Atau emang kekuasaan ada dua? Kekuasaan hanya satu.
Dan begitupun nikmat. Apakah nikmat ada dua? Nikmat banyak lebih dari itu. Maka tidak ada nikmat kanan dan kiri, dan tidak ada nikmat hanya dua. Adapun tangan Allah yadan, di dalam ayat yang lain lebih jelas, bal yadahu mabsutatan. Bahkan dua tangan Allah itu terbuka. Allah Maha Pemberi rizki. Maka dua tangan tidak bisa ditakwilkan menjadi dua kekuatan dan dua kekuasaan. Maka ini bantahan kita kepada mereka bahwa makna lugatil arabiyah bisa bermakna banyak. Satu kalimat tapi maknanya banyak. Inilah kekuatan bahasa Arab. Satu itu sinonim, banyak makna. Namun setiap makna disesuaikan kepada konteks dari arti yang ada. Maka di dalam ayat ini bal yadahu mabsutatan, orang-orang Yahud menghina Allah bahwa kedua tangannya terbelenggu. Allah membalas ucapan mereka bantahan, bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Maka kedua tangan tidak bisa diartikan kekuatan, tidak bisa diartikan kenikmatan. Di dalam ayat ini sudah menjadi mutlak, tidak bisa dirubah-rubah, ditakwilkan kepada yang lain, karena tangan Allah ada dua. Selesai membantah mereka dengan ayat ini. Tidak bisa ayat ini ditakwilkan. Dan begitupun membantah mereka dengan ayat yang lain yang semakna dengan kedua tangan. Di mana Allah berfirman di dalam di surat Shad tentang penciptaan Adam. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Maka Allah berkata kepada iblis yang enggan untuk sujud, maka wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menyebabkan kamu itu terlarang untuk melaksanakan sujud atas perintahku? Lima khalaqtu biyadayya, kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka di sini kedua tangan jelas membantah dari mereka yang mengatakan nikmat, dan juga membantah mereka yang mengatakan kekuasaan, kekuatan. Karena di dalam ayat ini, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, biyadayya. Maka di sini kalau kekuatan tidak bisa ada dua kekuatan kanan dan kiri misalnya, atau kedua tangan Allah kanan. Tidak ada kekuasaan ada dua kekuasaan. Dan begitupun kenikmatan tidak ada dua kenikmatan. Maka dari sini tidak bisa diutak-atik dalam membantah mereka bahwa di sini tidak bisa ditakwilkan Allah itu mempunyai kekuasaan maknanya ataupun kenikmatan. Sudah adzan belum? Maka untuk sementara kita cukupkan di sini karena permasalahan ini masih panjang dan sudah masuk kepada waktu Isya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.